Shalom good people, kembali lagi dalam Pastor Message kali ini. Dan biarlah sama-sama kali ini kita mau buka hati kita supaya firman Tuhan ini bisa masuk dalam hidup kita dan bisa mengubahkan setiap hati kita. Saudara, ada satu hal yang Tuhan rindukan kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun memiliki hal itu saudara, yaitu kerendahan hati. Saudara, kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar sangat rendah hati. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, saudara, Tuhan tidak menghukum sepenuhnya manusia, tetapi Ia merangkaikan, saudara, suatu karya keselamatan sampai akhirnya Ia sendiri dalam rupa Yesus, Ia turun dalam dunia ini menjadi manusia untuk mendamaikan dan mencari setiap kita, saudara. Kita bisa melihat bahwa ini satu hal yang luar biasa, kerendahan hati yang begitu besar yang dimiliki oleh Tuhan kita. Karena itu kalau Tuhan saja sudah memiliki kerendahan hati saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikutnya, kita wajib memiliki hal ini saudara. Mari saat ini kita mau sama-sama buka dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Ini akan bicara tentang kerendahan hati. Apa yang dikatakan oleh Alkitab saudara? Berkata demikian, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab ini penting banget saudara, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam ayat ini dikatakan bahwa setiap kita yang muda, kita harus tunduk kepada orang yang lebih tua daripada kita. Ini bukan hanya bicara tentang umur saudara, tetapi bicara juga tentang senioritas. Tentunya saudara, di atas kita ada orang-orang, bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani kita saudara, ataupun siapapun itu yang mungkin mengenal Tuhan lebih dulu saudara, yang melayani Tuhan lebih dulu. Nah, firman Tuhan katakan kita harus menghormati. Tetapi kerendahan hati ini bukan hanya bagi setiap orang-orang yang muda. Dikatakan saudara, dan kamu semua. Berarti saudara bukan hanya yang muda saja, tapi yang sudah lanjut usia pun, yang sudah tua pun, yang sudah senior pun wajib memiliki yang namanya kerendahan hati. Dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Di sini saudara ada kata-kata poin, yaitu tunduklah, rendahkanlah, lalu Allah menentang dan mengasihani. Yang pertama, tunduklah. Dalam bahasa aslinya saya terjemahkan di dalam bahasa Inggris saudara, yaitu obedience. Ini bicara tentang ketaatan, nurut. Taat pada apa? Nurut pada apa? Tentunya saudara, taat pada otoritas. Saat ini kita melihat otoritas apa yang ada di dalam hidup kita. Pertama dari keluarga saudara. Keluarga itu ada suami, istri, anak-anak. Tentunya anak-anak dan istri harus tunduk pada otoritas, yaitu kepada suami. Dan suami tidak bisa juga semena-mena saudara, karena suami ini bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Jadi otoritasnya adalah dalam sebuah pernikahan, yaitu Tuhan, lalu suami, istri, dan anak-anak saudara. Di dalam gereja pun seperti itu. Ada jemaat, lalu ada koordinator bidang masing-masing, lalu saudara ada pembina, lalu juga ada staf gembala, ada gembala, gembala pelaksana, dan setelah itu yang tertinggi adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu pula di dalam pekerjaan saudara. Kalau kita karyawan, kita juga pasti punya atasan, kita juga pasti punya manajer, kita pasti juga punya bos saudara. Dan di sekolah juga, pada waktu mungkin saudara sekalian ini saat ini sedang bersekolah, sedang studi, saudara pun punya otoritas di atas saudara, yaitu apa? Wali kelas saudara, setelah itu kepala sekolah saudara, dekan saudara, rektor saudara. Nah, kita perlu hormati mereka saudara. Selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu semua rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah ini dalam bahasa aslinya berkata humility. Kerendahan hati ini bukan hanya sesuatu yang kita minta pada Tuhan dalam doa, lalu Tuhan akan memberikannya saat itu juga. Tidak. Berdoa boleh, minta kekuatan dari Tuhan. Tetapi setelah itu kita punya tugas saudara. Jangan lupa, kita harus bisa menempatkan hati kita, diri kita di bawah orang lain. Itu maksudnya daripada kerendahan hati. Jadi walau saat ini mungkin kita lebih hebat dari orang lain, kita lebih kaya daripada orang lain, kita punya suara lebih bagus dari yang lain, kita punya tampilan tampang mungkin lebih ganteng, lebih cantik daripada yang lain, kita gak boleh sombong saudara.
ataupun kita punya jabatan yang lebih tinggi dari yang lain, kita nggak boleh sombong. Karena semua itu hanya titipan, hanya kepercayaan dari Tuhan. Dan Tuhan melihat apakah kita benar-benar punya kerendahan hati atau tidak. Tuhan akan menilai langsung setiap kita, saudara. Dan selanjutnya, saudara, dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kata menentang ini oposes, saudara. Artinya lawan, menentang Allah. Saudara, dikatakan bahwa kalau setiap orang yang tidak punya kerendahan hati, yang sombong, yang congkak, maka itu akan menjadi seterunya Allah, akan menjadi lawannya Allah. Dan ini ngeri banget, saudara. Siapa kita? Manusia, kita ciptaan, kita berani melawan Allah. Karena itu, saudara, lebih baik kita belajar untuk punya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dan tentunya ada reward bagi setiap kita yang mau belajar untuk rendah hati. Dikatakan Allah mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, mengasihani ini lebih dalam lagi dalam bahasa aslinya, yaitu He gives grace. Tuhan memberikan anugerahnya. Jadi bagi setiap kita yang mau belajar untuk rendah hati, Tuhan akan berikan anugerahnya. Tuhan akan berikan kebaikannya. Tuhan akan berikan perkenanannya. Bahkan Tuhan akan curahkan berkatnya, saudara. Karena itu mungkin kalau saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan, lalu tiba-tiba Tuhan itu memelihara kita. Tuhan menolong kita. Padahal mungkin kita nggak cerita kepada orang lain. Kita hanya berdoa, kita hanya belajar untuk merendahkan hati kita hanya belajar untuk bersyukur, tapi Tuhan menolong kita. Tandanya setiap kita sedang belajar untuk rendah hati, saudara. Tetapi saudara, kalau misalnya kita sibuk promosi sana sini dengan mulut kita yang manis mungkin supaya kita ini dianggap, supaya kita ini dipromosikan, tetapi dengan kita melakukan semua itu kita tidak juga dapat promosi, saudara. Saya mau katakan, jangan sampai kita memiliki kecongkakan, kesombongan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya, saudara, promosi dari Tuhan itu Tuhan akan lakukan tepat pada waktunya, pada saat kita memiliki kerendahan hati. Jadi kita nggak perlu capek mempromosikan diri kita. Tuhan sendiri, saudara, yang akan mempromot kita. Saudara, ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, kata ditinggikannya, saudara, ini bicara tentang promosi. Dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa He may exalt, set on high. Wah, ini luar biasa banget. Jadi Tuhan akan men-set kita, menaruh kita di tempat yang tinggi kalau kita belajar, kalau kita lulus dalam ujian kerendahan hati ini. Jadi bukan dirinya kita, saudara, yang menaikkan derajat kita, yang menaikkan kemuliaan atas diri kita sendiri. Tidak seperti itu. Tetapi kita cukup melakukan kerendahan hati, melakukan firman Tuhan, bersabar satu dengan yang lainnya, tidak melawan otoritas, saudara. Dan kita lihat Tuhan sendiri akan mengangkat, saudara. Dikatakan He may exalt, set on high. Karena itu, saudara, saat ini belajar sama-sama, kita sama-sama untuk rendah hati. Apapun keadaan kita saat ini, saudara, tidak peduli. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Kita wajib, kita harus belajar rendah hati. Dan kita akan melihat Tuhan akan menempatkan kita set on high. Kita akan diangkat Tuhan. Kita akan dipromosikan oleh Tuhan saat kita memiliki kerendahan hati.